Salah satunya adalah mindfulness dengan pernafasan. Kalau masih proses, masih belajar tahap awal, itu kita bisa mindfulness dengan cara demikian. Kita bisa duduk, cari tempat yang longgar, terus kita tarik nafas lewat hidung, buat lewat mulut, itu selama 3 kali. Terus habis itu kita nafas biasa itu tarik keluar nafas itu lewat hidung. Nah, keluar nafas lewat, kita fokus ke rongga hidung kita fokus merasakan tarikan nafas, itu rasa fokusnya ke rongga hidung. Waktu oksigen mengalir ke rongga hidung, terus nanti mengeluarkan juga fokus ke situ. Nah, nanti kan lama-lama kita fokus terus ke situ. Nah, itu akan lama-lama akan menjadi tenang. Terus berapa lama Pak kita harus melakukan kayak gitu? Apakah tiap hari atau seumur hidup atau gimana? Nah, kalau kebetulan saya beragama Islam, jadi sebenarnya itu ujung-ujungnya ke tauhid nanti. Sebenarnya ini hanyalah sebatas proses sih, sebenarnya proses. Kalau kita tanya seberapa lama, itu kita berarti kita masih mengantisipasi. Kalau mengantisipasi, berarti kita belum bisa melepas. Kita masih mengantisipasi cemas datang. Justru kita kalau bisa minta lebih cemas itu datang. Nanti cemas itu datang, kita minta lebih yang lebih besar. Cemas itu datang. Apa yang pernah saya lakukan itu dulu, waktu ketika saya sudah bisa keluar rumah, saya pernah mengalami itu. Saya bawa mobil sendiri, pas di jalanan macet, kebetulan lampu merah, ya jaraknya nggak jauh, itu hanya sekitar 5 km dari rumah. Begitu macet karena lampu merah, itu timbul anxiety. Iya, sudah pandangan kabur, beliengan, perut mual, jantung berdebar, keringat dingin, dan lemes. Tulang itu nggak bisa gerak, nggak bisa pegang pedal gas, itu nggak bisa nginjek. Terus apa pada saat itu yang saya lakukan? Pada saat itu yang saya lakukan adalah saya minta lebih. Cemas itu yang menciptakan siapa? Yang menciptakan adalah Tuhan. Ya udah, saya minta lebih ke Tuhan untuk mendatangkan cemas itu berkali-kali lipat lebih tinggi daripada itu. Saya minta itu. Setelah itu benar-benar datang, benar-benar pandangan saya sudah kabur, sampai saya dibel-bel dari kendaraan belakang itu, udah hijau kok nggak jalan-jalan. Udah tak cuekin semua. Habis itu, setelah itu saya teriak-teriak, masa bodoh, kamu mau datang mau gini, saya masa bodoh, saya nggak open dengan kamu, ya bilang gitu, teriak-teriak gitu. Alhasil apa? Langsung pandangan itu jernih. Seketika itu pandangan itu jernih, terus ini semakin berenergi. Saya kuat meledak gas. Nah itu memang teorinya memang ada. Itu memang teorinya. Kalau cemas datang, minta cemas itu datang lebih. Setelah itu rilis dengan shock. Kenapa dengan shock? Kita gerak-gerakan seperti ini, shock. Itu biar hormon kortisol itu melepas. Biar hormon kortisol itu kan, cemas itu hormon kortisol, hormon stres, biar lepas. Nah, setelah itu saya syukur. Syukur itu adalah menghidupkan hormon endorfin. Setelah mengalir, badan jadi enteng 1000 kali lipat. Habis itu hilang itu. Normal ya Pak ya? Normal. Habis itu enggak. Karena apa? Karena sudah mengalami puncaknya dan melewati puncaknya. Tapi kalau masih mengantisipasi, itu lama. Mengantisipasi itu masih kita kayak belum bisa menerima untuk melepas. Padahal ini harus dilepaskan. Tapi kalau mengantisipasi, itu kita masih kayak gondeli. Karena kadang gini, takut ya Pak, misalnya cemas, dan nanti takut, nah nanti kalau terjadi apa-apa gimana saat cemas datang misalnya. Kalau nanti jatuh gimana lah, itu kadang saat cemas
apalagi di banyak orang ya, nanti kalau jadi malu gimana, dikira sakit apa, padahal cuman cemas nanti. Nah itu gimana itu Pak Farid mensikapi kayak gitu? Ada beberapa, tapi memang ada beberapa teknik untuk menyikapi itu. Tapi yang saya lakukan, saya membuktikan. Ternyata apa yang saya lakukan, saya nggak jatuh-jatuh, saya nggak pingsan. Oh nanti kalau pingsan gimana, malu. Nanti wah malu. Dikirain sakit apa, punya apa? Itu saya buktikan. Karena tubuh ini sangat cerdas, dia merekam. Ternyata saya hanya kelingan aja, walaupun kelingannya itu hebat ya. Walaupun wah seperti di kapal itu loh. Goyang-goyang itu, tapi tetap saya jalan. Tapi alhasil saya jalan sampai finish. Saya ke keramaian saya ini, saya sampai finish. Ternyata nggak bisa pingsan. Nah itulah. Nah itulah. Karena sakit yang mengatakan siapa? Dokter mengatakan nggak apa-apa, normal. Medical check up normal. Kecuali kalau memang medical check up-nya ada keluhan beberapa organ tubuh yang mengalami gangguan, memang perlu penanganan medis. Tapi kalau normal tapi mengalami simptom kayak gini, ya ini memang 1001 penyakit jadi satu rasanya. Ya. Itu ya kita jangan membatasi dulu terus wah saya fokus ke ini dulu. Yang kita kalau fokus ke ini dulu kita nggak akan selesai. Ini semacam lingkaran setan gitu loh. Jadi kita akan udak-udak mikir ke penyembuhan loh, karena kita nggak ada masalah. Ya pokoknya satu hari kita harus olahraga. Olahraganya apa? Jalan kaki. Nggak enak. Nah itu nanti naik level. Jogging aja 30 menit itu sudah bagus. Itu efektif. Mas.